surga Firdaus al-A'la, amin ya rabbal alamin. Sekali-kali ada seorang alim, seorang syekh muasir modern di zaman modern ini, pernah beliau bermimpi syekh mufassir, seorang ahli tafsir juga, yang awalnya mulhid, awalnya tidak percaya kepada akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kegigihannya beliau, dengan ijtihadnya beliau, dan ini juga akan akan berkaitan dengan pembahasan kita insyaallah di malam hari ini tentang ahlul ra'y, ahlul hadis. Beliau Masya Allah dengan ijtihadnya sampai setiap hari membaca kitab yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit, penciptaan bumi. Masya Allah sekarang beliau sudah dalam akidah yang sahih, yang sahihah. Nah kemudian beliau juga Masya Allah dalam ilmu lughah sangat-sangat mumpuni, ahli tafsir, dan beliau pernah bermimpi suatu ketika beliau katakan beliau tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, memohon Firdaus al-A'la, memohon surga Firdaus al-A'la, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, maka suatu ketika beliau tertidur, beliau bermimpi memegang suatu kitab. Kitab itu bukan Al-Quran atau Injil atau Taurat, karena beliau tahu beberapa tanda dari kitab tersebut. Tapi yang jelas itu adalah kitabun min kutubillah, kitab dari kitab-kitab Allah. Dan beliau mendapatkan suatu kalimat di dalamnya berisi tentang tentang orang yang meminta Firdaus al-A'la. Beliau katakan, ketika saya membuka buku itu, maka saya mendapatkan tulisan yaitu man sa'al al-Firdaus al-A'la fala yad'a hazzan li nafsihi. Man sa'ala Firdaus al-A'la fayambaghi alla yad'a hazzan li nafsihi. Barang siapa yang memohon surga Firdaus al-A'la, maka sudah sepantasnya dia tidak memberikan bagian sedikit pun untuk dirinya sendiri. Nah, jadi barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Firdaus al-A'la, maka sudah sepantasnya dia tidak memberikan sedikit pun bagian untuk dirinya sendiri. Ya, ini sesuai dengan syariat Islam. Man aslama wajhahu lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan yang itu sering sekali, banyak sekali tertimpa pada tulabul ilm dan kadzalika, dan juga para ustadz, para guru, ya. Apa itu? Madhul madihin, pujian dari orang lain, pujian dari orang lain tentang ilmunya, tentang kehebatan berfikirnya, tentang luasnya thaqafahnya, maklumatnya, ya Masya Allah. Nah, pujian ini harus kita singkirkan sejauh mungkin, ya, karena ketika kita beramal lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, apalagi ini jihad fi sabilillah, talabatul ilm, ya, jihad fi sabilillah, maka semua pujian, semua kata-kata
manis yang dilontarkan dari orang lain kepada kita, itu hanyalah sebagai keindahan Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Ya. Jangan sampai jadikan pujian itu sebagai penyenang hati kita, ya, sebagai penyemangat kita, ya, jangan sampai seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita. Dan kalaupun dosa setiap manusia itu tercium, lau kanati adzunub laha raihah, kalau saja dosa manusia, dosa anak Adam itu bisa tercium, maka tidak akan ada orang yang mau duduk di sampingnya, ya. Jadi kita ini min babin nasihah, min babit tadhkir wa tanbih. Jadi kita saling mengingatkan untuk selalu ikhlas dalam thalabul ilm. Ya, apapun konsekuensinya, apapun itu. طيب. إن شاء الله اليوم نحن سندخل في الباب المهم، وهو التحذير من الرأي ومن القدح في الحديث وأهله. التحذير من الرأي ومن القدح في الحديث وأهله. طيب. Mungkin bisa dibantu untuk baca al-matan dan sedikit syarahnya, atau ya kemudian kita baca dulu, kemudian setelah itu baru coba kita jelaskan sedikit demi sedikit, insyaallah. Tayyib, tafadhalna, silakan yang mau membantu untuk baca, tafadhal. Yang pernah baca di ini ya, diberikan kesempatan yang dulu untuk baca. Tapi silakan, tafadhal. Ada? Halaman berapa ini? Halaman 112 ya. موجود أو غير موجود؟ Ada ya Ustaz. قليل فقط. Ya, تفضل. Sedikit ya, insyaallah 8.30 kita selesai insyaallah. التحذير من الرأي ومن القدح في الحديث وأهله. Nanti pernah baca sebelumnya? Udah, belum? Yang mana Ustaz? Belum pernah baca sebelumnya atau pernah? Belum pernah Ustaz. Oke, tafadhali. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. Matanya aja Ustaz, apa gimana? Ya. Kalau bisa dibaca ini ya. Harokatnya. Qala Rasulullah tapi enggak apa-apa, terus lanjut. Akrir au kaif Ustaz? Gimana? Akrir au kaif? La, wasili. Satu paragraf. Terus lanjut. Wada' ay atruk wahdhar wajtanib.
Utruk wahdhar wajtanib. Utruk wahdhar wajtanib. Tinggalkan, berhati-hati dan jauhi. Utruk wahdhar wajtanib. Ara ar-rijali wa qawlihim wa qawlahum ara ar-rijali wa qawlahum hayla Tabani. Ustaz nggak apa salah-salah ya Ustaz ya. Ya nggak Sambilan apa-apa. belajar. Nggak apa-apa. Justru yang salah itu yang mau belajar. Tandanya mau belajar. Kalau nggak salah-salah nanti jadi gurunya nanti langsung jadi guru. La tabani. Ay la tabani. Ini mereka Ustaz. Apa Ustaz? Ay la tabani dinik wa aqidatik ala al-ara'il dinaka wa aqidataka. Dinaka Ustaz. Ya, dinak mansub. Nunnya mansub. Ay la tabani dinaka wa aqidataka ala al-ara'il mutakallafati wal aqwalil mutahaddatsati muhdatsati bali baniha ala al-kitabi was sunnati fafihima as-salamatu wal ismah. وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة في التحذير من الآراء وذم الرأي وأهله. من ذلك قول عمر رضي الله عنه تعالى عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين. أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. Baik, lanjut. Ghairuki wa ghairuha. Lanjut coba. Yang lain coba. Satu paragraf. Lagi. Ada? Coba yang lain. Satu paragraf. Wa qala Aliyyun radhiyallahu anhu. Ayo. Ada? Tafadhal min al-ikhwan. Hai ikhwan, la takunu minal mutakhallifin. Ayo, yang ikhwan jangan sampai kalah dengan yang akhwat. Ada ikhwan ada?
Tayyib. Masya Allah. Isra Syukran awalan barakallah. Udah? ya isra ya Ustaz. Oh, Masya Allah. Naam. Naam, sa'ashrah. Naam. Abshir, abshiri, abshiri, insyaAllah. وقال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. حديث رواه أبو داود. طيب. بسم الله. قال الناظم رحمه الله: وعنك أرى الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang syarih dijelaskan. Wada' da' ay utruk wahzar wajtanib, tinggalkan, berhati-hati dan jauhi, waspada dan jauhi. Wada' anka atas dirimu ara ar-rijal wa qawlahum. Ma makna ara ar-rijal? Ara itu pendapat atau pemikiran-pemikiran. Ar-rijal laki-laki, wa qawlahum dan perkataan mereka. Ay la tabni dinaka wa aqidataka, jangan sampai kau bangun atau buat pondasi, ya kan, dinaka wa aqidataka, agamamu dan aqidahmu, alal ara'il mutakallafah, di atas pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai, yang memberatkan, mutakallafah, wal aqwal muhdatsah, perkataan atau argumentasi yang al-muhdatsah, yang tidak berdasar, yang al-muhdatsah, yang tidak ada dasarnya dari kitab dan sunnah, muhdatsah. Balibniha, akan tetapi bangunlah, haknya kemana haknya? Din wa aqidah. Balibniha alal kitab wa sunnah, tapi bangunlah atau buatlah pondasi yang kuat tentang agama dan akidahmu, alal kitab wa sunnah, di atas Al-Quran dan sunnah, hadis. Fafihima salamatu wal ismah, karena di dalam Alkitab, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, as-salamatu wal ismah, ada keselamatan dan penjagaan, al-ismah. Wa'tasimu bihabli, atau pertahanan mungkin, penjagaan atau pertahanan, ada keselamatan dan pertahanan, ismah. Wa qad jaa'a 'anis salafi rahimahumullahu, dan telah ada dari ulama salaf rahimahumullah, naqulu katsiran fi at-tahdzir min al-ara'i wa dhammi ar-ra'yi wa ahli, yang banyak sekali ahlul ilm katakan, fi at-tahdzir, dalam berhati-hati, kewaspadaan, min al-ara', dari pendapat atau pemikiran wa dhammi ar-ra'yi wa ahlihi, dari pemikiran dan celaan. Zam itu celaan, ya, atau kritikan, dan celaan ar-ra'yi wa ahlihi, celaan ra'yi, ahlul ra'yi, wa orang-orang yang hanya menggunakan akal, wa ahlihi,
Min zalika qaul Umar, apa contohnya? Dari situ ada qaul yang sangat masyhur terkenal, qaul Umar radhiyallahu ta'ala, iyyakum wa ashabur ra'i, iyyakum wa ashabur ra'i. Dari kalian jauhilah dari kalian ashabur ra'i, orang-orang yang ahli berpendapat gitu loh, ahli berpendapat. Iyyakum ashabur ra'i. Apa ini ashabur ra'i? Nanti mungkin kita jelaskan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Fa innahum a'da'uddin, karena mereka sesungguhnya adalah musuh, a'da'uddin, musuh agama. A'yathumus sunnatu ay yahfazuha. Yu'i itu melemahkan. As-sunnah, hadis sunnah, ay yahfazuha, menghafalnya. Jadi mereka sudah dilemahkan dalam menghafal hadis. Maksudnya apa? Tidak bisa banyak menghafal hadis. A'yathumus sunnah ay yahfazuha fa'a'malu 'uqulahum, karena mereka tidak bisa banyak menghafal hadis. Fa'a'malu 'uqulahum, maka mereka menggunakan akal-akal mereka, pemikiran mereka. Ya. Sunan Daruqutni fi Sunanihi biraqmin 12. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Khalifah Ali radhiyallahu ta'ala an, "Law kana ad-dinu yu'khadhu bir-ra'yi", jikalau saja agama itu diambil bir-ra'yi, dengan pendapat, dengan pemikiran, lakana mashu batinil khuffi, maka sudah pasti mashu batinil khuffi aula min mashi zahirihi, mengusap ya atau membersihkan di bawah sepatu itu lebih utama daripada mengelap atau membersihkan, mengusap atas sepatu. Ya, ini berkaitan tentang mashul khuffain. Barang siapa yang bersafar jauh, ya, maka boleh baginya bersuci menggunakan sepatu, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Di fikih dijelaskan. Nah, tapi di sini yang dibasuh adalah a'lahu, atasnya, hanya dibasuh, dilap saja, cukup. Seakan-akan kita membasuh seluruh kaki. Nah, kalau saja kata Ali radhiyallahu ta'ala, kalau saja agama itu diambil menggunakan akal pikiran, hanya argumentasi, hanya logika, ya, maka sudah pasti membasuh atau mengusap khuf, sepatu, dalam masul khuffain, itu bawahnya lebih utama untuk diusap, dibasuh, dibersihkan. Kenapa? Karena bawah sepatu yang dipakai untuk berjalan, yang kotor. Kenapa yang dibersihkan malah atasnya gitu loh. Nah, maka ini menandakan bahwa ad-dinu yu'khadhu, sesungguhnya agama itu diambil bukan hanya dengan pemikiran semata, tapi dengan dalil tauqif, ya, insyaallah. Dan pernah juga melihat orang yang berwudu, mohon maaf, ketika orang tersebut melakukan hadas atau berhadas kecil, entah itu dengan mengeluarkan buang angin atau buang air kecil, ya, itu ketika ditanya kenapa orang yang buang angin, ya, setelah berwudu, ya, wudunya batal, kemudian dia berwudu lagi seperti biasa, kenapa ya tidak yang dibersihkan, kenapa area yang keluar angin itu, kenapa, gitu kan? Kalau secara logika memang iya, seharusnya yang keluar angin itu dibersihkan. Kenapa?
karena itu tempatnya keluar angin, tempatnya berhadas, ya. Tapi malah yang dibasuh muka, kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, ya kan? Nah, maka kita jawab seperti ini. Lau kana ad-dinu yu'khadhu bir-ra'yi lakana mashu batin al-khuffi awla bimas'i zahirihi. Ya, maka kalau memang agama itu diambil hanya dengan akal pikiran, dengan logika saja, maka kenapa ketika membasuh sepatu itu kenapa nggak bawahnya tapi atasnya? Nah, di situ dipikir, ya berarti agama itu diambil dengan dalil, Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan penjelasan selanjutnya tentang siapa itu ahlur ra'i, dan apa maksud atau kenapa disebut ahlur ra'i. Ya. Apakah siapa awal mula yang menciptakan nama ahlur ra'i ini? Ya, tapi tentu saja yang paling terkenal adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal dengan Madrasatu Ahli Ra'i. Dulu itu ada dua sekolah besar, Madrasatu Ahli Hadis wa Madrasatu Ahli Ra'i. Ya. Dan ini yang cikal bakal menjadi Ahli Ra'i dari Madrasatu Al-Imam Abi Hanifah, Madrasatu Ahli Ra'i. Ya, baik. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mohon izin, mohon maaf. Insya Allah nanti kita akan coba bahas lebih detail, lebih rinci tentang ini, karena ini adalah bab yang sangat penting. Ya, nakhtim darsana bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu khairan. Jazakallahu asal. Apa Zia?